Pada saat kita belajar tentang vektor, ada beberapa subtopik yang dibahas di vektor ini, dan kita harus ngikutin satu persatu dalam belajar untuk vektor ini. Yang pertama, kita harus belajar cara gambar, terus kemudian kita harus tahu bagaimana cara menulis yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan operasi-operasi yang ada di vektor, apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar. Ada beberapa hal di sini yang saya pisahkan di video yang berikutnya karena akan panjang kalau misalkan saya jadiin satu video. Jadi bagian yang ini, perkalian cross, itu saya pisahkan, terus kemudian pembuktian sebidang atau koplanar saya pisahkan juga. Terus kemudian luas daerah maupun volume. Jadi itu saya pisahkan. Ini adalah video yang pertama. Jadi kita belajar tentang gambar dulu. Pada saat kita mau belajar tentang gambar, saya ambil contoh katakanlah seperti ini. Kalau kita menggambar tentang vektor, di vektor ini vektor itu adalah ruas garis berarah sebenarnya kalau misalkan kita tuliskan. Jadi karena dia itu adalah ruas garis berarah, kalau kita punya arah AB dan arah BA itu sama sekali berbeda. Jadi BA itu adalah kebalikannya AB. Pada saat kita menuliskan vektor, kalau kita menghubungkan titik A dan titik B, maka A sama B-nya itu harus ditulis dalam huruf besar. Huruf besar dengan tanda panah di atasnya atau tanda garis seperti itu sama aja. Tapi kalau misalkan kita tuliskan A kecil seperti ini atau A kecil dengan menggunakan tanda panah, itu artinya berbeda. Jadi nggak sama. Kalau kita menghubungkan dua titik A dan titik B, kalau kita mewakili dalam satu vektor tertentu, dalam hal ini untuk soal ini kita mewakilkan dia ke vektor posisi P. Ini namanya vektor posisi. Itu dituliskan dengan huruf kecil. Jadi kita nggak boleh menuliskan P ini dalam huruf besar seperti ini, atau mungkin P huruf besar kita kasih garis. Itu nggak boleh. Jadi harus dituliskan dengan huruf kecil. Kalau misalkan dia itu adalah huruf besar, itu berarti artinya adalah titik A dan titik B dihubungkan dengan ruas garis berarah. Jadi kalau misalkan kita nulisnya seperti ini. PA, vektor PA itu sama dengan minus AB. Jadi dia sama sekali nggak sama. Nah, sekarang kalau di dalam soal ini katakanlah dikasih tahu bahwa AB dibanding BC adalah 2:1. Kalau kita menulis benar, nulisnya kayak gini ya. AB, BC 2:1. Nah, ini kan arahnya sama. AB kan arahnya ke kanan, BC juga arahnya ke kanan. Nah, kita nuliskan seperti ini benar. Tapi kalau misalkan untuk gambar yang seperti ini, kita menuliskan AB dibanding sama BC, katakanlah CB itu sama dengan 2:1. Nah, itu nggak benar karena arahnya kan berbeda. AB itu berlawanan arah dengan CB. Jadi kita nggak boleh menuliskan 2:1. Kita harus menuliskan 2:1 dengan sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, sekarang kalau misalkan diketahui vektor seperti ini, misalnya AB itu adalah vektor P. Jadi kita gambar vektor posisi P. Terus kemudian di sini kita punya vektor posisi Q pakai huruf kecil. Nah, kalau kita mau mencari AC bagaimana? Nah, di sini kan ada perbandingan AB banding BC, yaitu adalah 2:1. Jadi ini 2 perbandingannya, ini perbandingannya 1. Jadi kalau kita mau menuliskan AC itu kan berarti sama dengan kalau kita dalam ruas garis berarah P, berarti kita bisa tulisin perbandingannya adalah 3/2 daripada P. Karena sebelumnya kalau misalkan kita tulis 3/2 daripada AB, nah AB itu sendiri kan sama dengan P, berarti 3/2 P. Bagaimana dengan BD? Kalau kita mau menuliskan BD, dalam hal ini kita bisa lewat banyak titik. Kita bisa menuliskan BD itu kita bisa tuliskan dia sebagai BC ditambah sama CD. Nah, itu bisa. Atau BD itu kita tuliskan dia sebagai BA ditambah sama AD, bisa. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, ini kan nyambung. A sama A-nya di sini nyambung. Jadi kalau misalkan BD kita mau tuliskan dia sebagai BA ditambah sama AD. Nah, kita kan sudah punya AB, yaitu adalah vektor posisi P. Nah, sementara kalau misalkan BA berarti adalah minus AB, berarti dalam hal ini adalah minus P, karena arahnya kan berlawanan dengan P. AD-nya itu sama persis, berarti dia adalah Q.
Jadi kalau misalkan kita punya vektor yang panjang sekali, kalau misalkan kita nggak punya gambarnya, misalnya saya punya KL ditambah sama LM ditambah sama MQ, berarti hasilnya sebenarnya adalah yang paling pertama dengan paling terakhir, karena ini kan udah nyambung, KL terus kemudian MM itu nyambung, berarti hasilnya adalah yang paling pertama ke yang paling terakhir. Jadi sebenarnya nggak pakai gambar pun kita bisa ngerjain. CD kalau misalkan kita cari, kita bisa cari dari CA ditambah sama AD. Kalau kita lihat ini kan nyambung kan A sama A nya. Nah sekarang CA nya tinggal diganti. CA itu berarti adalah 1/3 CA itu adalah 3/2 daripada BA, ya bukan, ditambah sama AD. BA nya kita bisa ganti 3/2 dikali minus P ditambah sama AD. AD nya adalah Q, berarti kita bisa tulisin minus 3/2 P ditambah sama Q. Nah itu cara nulis. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau mencari vektor-vektor tertentu? O itu adalah titik pusat koordinat. Jadi kalau misalkan kita tulisin, kita mau mencari vektor AB misalnya ya. Nah kita bisa mencari dengan bantuan O. Jadi kita bisa tulisin AO terus kemudian OB. Nah ini kan sama kan? O nya kan nyambung kan? Pengertian daripada vektor posisi A, kalau ini adalah A besar, itu adalah koordinat. Nah ini adalah vektor posisi A. Ini A kecil. Dari sini ke sini, itu adalah B kecil. Ini B kecil. Nah sementara AB itu ini, dari A ke B. Kalau kita gambar panahnya itu dari A ke B. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu AB, berarti adalah AO. Berarti dalam hal ini adalah kebalikan daripada A kecil ditambah sama B. Sehingga kalau misalkan kita mau nulisin ya lebih gampang diingat yang akhir dikurangi awal. Jadi ini B-nya terus kemudian dikurangi sama A. Lain kali kalau misalkan kita punya KM, berarti adalah vektor posisi M dikurangi vektor posisi K. M ini berarti artinya adalah OM. K ini artinya adalah OK. Atau lain kali misalkan kita punya PQ, berarti adalah vektor posisi Q dikurangi P. Atau kita punya misalkan CD, berarti vektor posisi D dikurangi C. Nah, kalau kita mau nyari B, kita bisa tuliskan dia dalam bentuk B-nya kita dalam bentuk vertikal, yaitu adalah minus 3,5. Ini kan dalam bentuk koordinat, jadi nulisnya B besar. Ini minus 3,5 dituliskan di atas bawah, A-nya kita juga tulisin atas bawah, atau kita bisa tuliskan gini, B-nya itu adalah minus 3I ditambah sama 5J. I itu adalah satu satuan untuk arah sumbu X, J itu adalah satu satuan untuk arah sumbu Y. A-nya kita bisa tulisin 2I ditambah sama J. Nah ini tinggal dikurangi kalau misalkan kita mencari tahu AB. Tinggal dikurangi, atas dikurangi atas, maksudnya ini dikurangi sama ini, 5 dikurangi 1. Nah seperti itu. Kalau kita mencari tahu panjang, panjang itu sebenarnya ya kita mencari tahu AB-nya itu panjangnya berapa. Nah kita bisa cari dari masing-masing komponen. Ini kan komponen, ini komponen untuk sumbu X, yang ini adalah komponen untuk sumbu Y. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya Pitagoras. Minus 5 kita kuadratin ditambah 4 dikuadratin. Nah itu adalah panjangnya. Berarti 25 ditambah sama 16, berarti hasilnya adalah 41. Nah itu adalah panjangnya AB. Panjangnya AB ini sama kalau kayak seperti kita nyari pakai formula jarak yang punya SMP. Jadi cara nyarinya adalah koordinatnya A dikurangi koordinatnya B kuadrat ditambah sama koordinat Y-nya dikurangi sama ini A, ini B dikuadratin. Itu sama aja, hasilnya akan sama dengan akar 41. Nah bagaimana kalau misalkan dimensi 3? Ya sama aja. Kalau misalkan kita mencari tahu KL, ya berarti kita nyari tahu vektor posisi L dikurangi M, yang akhir kurangi awal. Kalau kita mencari tahu vektor posisi L, berarti dalam hal ini adalah minus 1 minus 42 dikurangi sama vektor posisi M. Jadi tinggal ada I, satu satuan untuk arah sumbu X, satu satuan untuk arah sumbu Y, dan satu satuan untuk arah sumbu Z. Dikurangi sama M, M-nya adalah 0,3 min 2. Nah, kalau kita mau nyari ya berarti tinggal atas kurangi atas, tengah dikurangi tengah, terus kemudian bawah dikurangi bawah. Nah, kalau kita mau nyari tahu panjangnya KL, ya sama aja. Simbolnya seperti ini, pakai tanda kayak tanda mutlak gini, terus kemudian di akar
minus 1 kuadrat ditambah sama minus 7 kuadrat ditambah sama 4 kuadrat. Nah, itu artinya adalah panjang vektor. Demikian juga dengan kalau misalkan kita mencari tahu LM, ya berarti vektor posisi M dikurangi vektor posisi L. Tinggal dihitung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yaitu adalah tentang vektor satuan. Jadi gambar sudah, cara penulisan sudah, terus kemudian panjang vektor sudah. Nah, sekarang kita vektor satuan. Pengertiannya apa? Saya ambil dimensi 2Y, jadi masuknya nggak terlalu susah. Kalau kita mencari tahu vektor posisi P, berarti pengertiannya adalah dari O mau ke P, yaitu dalam hal ini adalah 3, 4, atau kita bisa tulisin dalam bentuk 3I plus 4J. Kalau kita mencari tahu panjangnya P, berarti artinya adalah kita mencari tahu Pitagorasnya. 3 kuadrat ditambah sama 4 kuadrat, berarti artinya 5. Maksudnya apa? Vektor posisi P, berarti sebenarnya panjangnya itu 5 satuan. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan satu satuan. Nah, satu satuan ini itu pengertiannya itu adalah vektor posisi P kecil. Ini P kecil. Nah, ini namanya adalah vektor satuan. Ini adalah vektor satuan P. Vektor satuan P itu berarti kalau kita tulis dalam bentuk panjang ini, nah ini panjangnya satu satuan. Bagaimana cara mencarinya? Vektor satuan P itu adalah vektor P itu sendiri dibagi sama panjangnya P. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu vektor satuan P, yaitu adalah 3, 4, kita bagi sama 5, berarti vektornya adalah 3/5 sama 4/5, atau kita bisa tulisin gini, 3/5I tambah 4/5J. Jadi P kecil ini ya berarti namanya adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Itu pengertian daripada vektor satuan. Kemudian operasi itu sebenarnya tadi saya udah beberapa ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar ya sebenarnya tinggal dijumlah atau dikali biasa. Jadi kalau kita mau menjumlah ya tinggal jumlah 21 min 3 ditambah sama ini dimensi 3 ya, 02, tinggal tambah atas tambah atas, atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah. Kalau kita kurangin juga sama, 21 min 3 ditambah dengan dikurangi dengan B nya itu min 102, ya kita tinggal kurangin. Ini 3, ini 1, berarti di sini adalah minus 5. Kalau dia dikali dengan suatu skalar tertentu, ini kan 2 kali A kan, berarti ya tinggal dikali. Tinggal ditulis dulu, ditambah sama vektor B. Vektor B nya min 102, kali dulu 4, 2 min 6 ditambah sama min 102. Nah sekarang tinggal ditambah biasa. Tambah biasa berarti minus 4 kali 3, di sini 2, di sini min 4. Nah itu perkalian dengan skalar. Nah sekarang bagaimana kalau perkalian dot? Perkalian dot itu sebenarnya hasilnya adalah suatu angka. Jadi perkalian dot itu hasilnya adalah skalar atau suatu bilangan, yaitu sebenarnya adalah perkalian biasa. Kita punya beberapa pilihan sebenarnya. Cara yang paling gampang untuk mengalihkan perkalian dot, kita tulis dulu dikali dengan min 102, ya tinggal kali ini kali ini berarti hasilnya min 2, ditambah dengan ini kali ini berarti 0, ditambah dengan yang paling bawah minus 6, berarti hasilnya adalah minus 8. Ya kalau mau panjang dikit juga boleh. Perkalian dot itu kadang-kadang ada beberapa orang yang menuliskan dia dalam bentuk baris 2i tambah j minus 3k, terus kemudian di sini ada minus i ditambah sama 2k. Nah kita kaliin satu-satu, cuma yang dia itu berbeda, hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalkan i dot j hasilnya adalah 0, i dot k itu hasilnya adalah 0, atau dibalik, j dot i hasilnya adalah 0, terus kemudian k dot i juga hasilnya 0. Tapi kalau yang sama, i dot i itu hasilnya adalah 1, j dot j itu hasilnya adalah 1, k dot k itu hasilnya adalah 1. Karena pengertian daripada perkalian dot, kalau kita punya a dot b, sebenarnya adalah panjangnya a dikali sama panjangnya b dikali kosinus sudut apit antara mereka. Itu perkalian dot kalau kita mau nyari. Nah kalau kita punya i dot i, panjangnya i itu kan sama dengan satu satuan. Berarti kalau misalkan kita mau tulis
panjangnya I dikali sama panjangnya I dikali sama kosinus 0 derajat, karena I sama I kan mengapit sudut 0 derajat, berarti 1 kali 1 kali 1, nah nilainya 1. Jadi I dot I itu nilainya adalah 1, J dot J itu nilainya adalah 1, K dot K nilainya adalah 1, ya tinggal kaliin. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, dan seterusnya. Ya hasilnya sama aja. Jadi itu sebenarnya caranya lebih gampang. Kemudian bagian berikutnya adalah kita masuk ke bagian segaris atau kolinear. Jadi yang ini udah semua ya, ini udah semua. Sekarang kita masuk ke bagian segaris atau kolinear. Nah, kalau kita mau nyari tahu apakah dia itu segaris, sebenarnya segaris atau sejajar itu sama aja. Kalau sejajar itu berarti kan maksudnya ada garis kayak gini sama garis gini, berarti ini sejajar. Ini namanya adalah sejajar. Kalau dia segaris, berarti maksudnya ini, terus kemudian ada garis yang lain lagi. Jadi sebenarnya garis ini sama garis ini itu pengertiannya itu adalah garis yang sama atau garis yang berimpit. Jadi kalau misalkan kita punya, katakanlah ini garis K, ini garis M. Kalau kita ini saya tulis variabel yang lain N. Kalau kita mau membuktikan bahwa dia itu sejajar atau berimpit, berarti kita bisa tulis gini, N sama dengan K kali vektor M, di mana K ini adalah konstanta, maksudnya angka, sementara N sama M-nya itu adalah vektor. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu apakah AC sejajar sama BD, ya berarti kita harus bisa menuliskan bahwa AC itu sama dengan K kali BD, di mana K ini adalah faktor pengali yang sama untuk semua komponen I, J, K. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu ya. Vektor AC itu adalah vektor posisi C dikurangi vektor posisi A, ya kita tinggal kurangi ya. C nya itu adalah min 1, 1, 3 dikurangi sama A nya adalah 2, 1, min 3. Kurangin kayak biasa ya, kayak operasi yang seperti tadi, yang atas, yang tengah, terus kemudian yang bawah. Terus kemudian BD, kita cari tahu BD, berarti vektor posisi D dikurangi vektor posisi B. Vektor posisi D-nya itu adalah 0, 0, min 3 dikurangi vektor posisi B, yaitu adalah min 1, 2, 6. Tinggal dikurangi ya. 1, min 2, min 9. Nah, sekarang kalau kita tuliskan AC-nya di sini minus 3, 0, 6. Terus kemudian K kali BD. BD-nya itu adalah 1, min 2, 9. Min 9. Nah, sekarang kita lihat yang paling atas. Yang paling atas itu berarti kan min 3 sama dengan K kali 1. Berarti K-nya kan kita bisa tulis min 3 kan ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ini K yang pertama ya, bagian yang tengah maksudnya. 0 sama dengan K kali min 2. Berarti kan K-nya sama dengan 0 kan. Nah, K yang pertama sama K yang kedua kan nggak sama. Jadi kalau K yang pertama itu nggak sama dengan K yang kedua atau nggak sama dengan juga yang K ketiga, berarti AC itu kita bisa tulis sebagai tidak sejajar dengan BD. Kalau sama semua, maksudnya untuk yang atas, yang tengah maupun yang bawah, berarti dia adalah sejajar atau berimpit. Gitu caranya membuktikan bahwa dia itu sejajar atau segaris. Segaris dinamakan kolinear, sejajar ya berarti sejajar biasa. Karena kalau segaris itu adalah garis yang sama sebenarnya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah tentang pembagian ruas garis. Ada dua, pembagian di dalam sama pembagian di luar. Maksudnya apa? Kita coba lihat untuk yang pembagian di dalam dulu. Kalau kita diketahui koordinatnya B, dimensi 2 atau dimensi 3 sama aja, terus kemudian kita juga tahu koordinat A, terus kemudian kita diminta untuk mencari koordinat P dengan bantuan ada perbandingannya. Jadi P itu terletak di antara A dan B. Kalau P nya terletak di antara dan B itu artinya membagi di dalam. Kalau kita punya A dan B seperti ini, terus kemudian ini diketahui koordinatnya, kita mau nyari tahu koordinat P di sini, itu berarti artinya itu membagi di luar. Jadi kalau membagi di dalam, itu perbandingannya itu dua-duanya positif. Misalnya di sini perbandingannya itu adalah M sama N. Cara mencarinya bagaimana? Kalau kita mau mencari koordinat P, itu sebenarnya kita menggunakan vektor. Sebenarnya ini ada pembuktiannya. Di sini saya nggak tulisin pembuktiannya bagaimana ya, tapi ini sebenarnya ada pembuktiannya dengan menggunakan gambar sebenarnya. Kita bisa tulis karena P-nya itu terletak di antara A dan B, berarti kita bisa tuliskan kayak gini. AP dibanding sama PB sama dengan M banding N. Nah, kita bisa mencari itu dengan bikin supaya P-nya itu di antara.
Jadi kalau P-nya itu sudah terletak di antaranya, maksudnya di tengah-tengahnya sini, berarti caranya adalah ini dikali sama ini, berarti M dikali sama vektor posisi B ditambah N dikali sama vektor posisi A. Itu rumusnya sebenarnya kalau kita mau nyari tahu koordinat P. Nah itu. Bagaimana kalau misalkan dia itu membaginya itu di luar? Kalau dia membaginya itu di luar, misalnya kita punya pembagian tertentu, saya ambil angka Y kali ya. Kalau misalkan pembagian di dalam, saya ambil angka juga. Di sini misalnya ada A, ini ada B. Koordinatnya tahu ya, di sini 2/3. Berarti kan kita bisa tulis AP. Kita mencari tahu koordinat P ya. AP dibanding sama PB, berarti kan sama dengan 2/3 kan ya. Kalau kita mencari tahu P-nya, berarti kan 2 kali vektor posisi B ditambah sama 3 kali vektor posisi A dibagi 2 tambah 3 kan? Nah, itu kan rumusnya. Nah, sekarang kalau dia pembagiannya itu di luar, misalkan kita punya AB, terus kemudian di sini itu ada P, kita tahu perbandingannya di sini katakanlah 3 ya, karena dia lebih panjang, ini pembagiannya itu 2. Kita bisa menuliskan dua versi sebenarnya. Kalau misalkan tujuannya sama-sama mencari koordinat P, kita bisa menuliskan P-nya itu diusahakan supaya di tengah aja. Jadi maksudnya kayak gini, AP terus kemudian dibanding sama PB, dan kita atur perbandingannya. AP itu dari sini ke sini kan, berarti kan harusnya panjangnya 5. Katakanlah kalau kita anggap dia itu sebagai positif, terus kemudian dari PB berarti kan arahnya kan berlawanan. Kalau AP kan arahnya ke kanan, sementara kalau PB arahnya ke kiri. Nah, kita tulisin pakai min. Nah, kemudian baru kita tulis P itu sama dengan, sama caranya kayak tadi, 5 dikali sama vektor posisi B ditambah sama, dalam hal ini adalah minus 2 dikali sama vektor posisi A, atau di minus sebenarnya, terus kemudian tinggal ditulisin 5 minus 2. P sama dengan 5B dikurangi sama 2A dibagi sama 3. Nah, ini kita bisa nyari koordinatnya P. Atau kita tulisin apa adanya. Jadi maksudnya kita tulisin AB dibanding sama BP sama dengan 3/2. Tetap ya, kita mau mencari koordinat P ya. Ya caranya karena B-nya itu sudah di tengah-tengah, B itu sama dengan berarti 3P ditambah sama 2A dibagi 3 tambah 2. Nah, terus kemudian kita atur agar supaya P sama dengan. Jadi caranya adalah 3 sama 2-nya ini ditarik ke sebelah kiri, berarti kita punya 5B sama dengan 3P ditambah sama 2A, pindah ruas ya. 5B dikurangi 2A sama dengan 3P. Nah, kita bisa nyari koordinat P-nya itu adalah 5B dikurangi 2A dibagi sama 3. Sama hasilnya, sama kayak seperti itu kan ya. Cuma kalau pembagian di luar, kalau kita mau tulisin yang ditanyakan itu ditaruh di antaranya sini, satu perbandingannya itu pasti ada minusnya. Bedanya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah titik berat segitiga. Titik berat segitiga ini sebenarnya juga ada pembuktiannya, tapi kalau misalkan kita mau nyari tahu titik berat, pengertian daripada titik berat adalah dari sini ke sini itu bagi 2, terus kemudian dari sini ke sisi depannya juga bagi 2. Nah, kita nggak tahu apakah dia panjangnya sama atau enggak, jadi saya tulis pakai garis 3. Terus kemudian ini ke sini juga bagi 2. Ini akan ketemu di titik yang sama ya. Ini sama. Kalau misalkan ini adalah titik P, nah ini ada perbandingannya. Ini sebenarnya 2/1, segitiga apapun ya. Ini juga 2/1, ini juga 2/1. Nah, kalau kita mau nyari tahu koordinat daripada T, itu sebenarnya adalah untuk X-nya ditambahin dibagi 3. X1 plus X2 plus X3 dibagi 3. Y-nya juga sama, Y1 tambah Y2 tambah Y3 dibagi 3. Terus kemudian Z-nya juga sama, Z1 tambah Z2 tambah Z3 dibagi sama 3. Itu adalah koordinat titik berat daripada segitiga. Ya, ini ada pembuktiannya, cuma ya dijelaskan di kesempatan yang terpisah ya. Jadi kalau misalkan memang butuh, minta aja. Terus kemudian untuk sudut antara dua vektor. Jadi kalau kita punya vektor sama vektor, kita bisa mencari sudutnya. Caranya adalah kita pakai perkalian dot sebenarnya. Jadi kalau perkalian dot tadi, perkalian kan ada dua jenis, satu perkalian dot sama satu perkalian cross. Saya kasih rumusnya masing-masing, dot sama cross. Kalau perkalian dot itu hasilnya adalah skalar. Jadi A dot B itu kalau kita mau mencari besarnya itu adalah berapa, berarti panjangnya A dikali panjangnya B dikali sama cosinus theta.
Terus kemudian kalau kita mau nyari tahu perkalian cross, panjang daripada perkalian cross itu adalah panjangnya A dikali sama panjangnya B dikali sama sin theta. Itu kalau kita mau nyari tahu panjangnya. Karena perkalian cross itu hasilnya itu adalah vektor. Vektor baru yang tegak lurus dengan A maupun tegak lurus dengan B. Jadi hasil barunya itu adalah vektor. Tapi kalau misalkan perkalian dot, itu hasilnya adalah skalar. Dan kalau kita mau mencari sudut antara dua vektor, itu sebenarnya menggunakan rumus ini. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu cos theta-nya, cos theta itu sama dengan berarti adalah A di dot sama B dibagi sama panjangnya A dikali sama panjangnya B. Kalau dalam hal ini katakanlah kita mau mencari sudut B misalnya, berarti vektornya itu harus kayak gini, arah panahnya. Jadi dari posisi titik yang kita mau cari tahu sudutnya, dia nyebar keluar. Jadi pangkalnya itu harus di B dan arah vektornya itu menjauhi titik B. Baru kita bisa mencari sudut B. Kosinus sudut B berarti caranya adalah vektor BA didot dengan vektor BC dibagi dengan panjangnya BA dikali sama panjangnya BC. Cara nyarinya bisa kan ya? Kalau kita mau nyari tahu BA berarti adalah vektor posisi A dikurangi sama B. Vektor posisi A ya tinggal dimasukin dong, 1 sama 4 dikurangi sama vektor posisi B 0, 3, 0. Jadi kalau misalkan kita kurangin ya kurangin biasa lah, minus 1, minus 2, ini berarti 4. Nah kalau kita mau nyari tahu yang ini, kalau kita mau nyari tahu panjangnya BA ya berarti tinggal pakai akar kan, pakai kayak Pitagoras, minus 1 kuadrat ditambah sama minus 2 kuadrat ditambah sama 4 kuadrat. Nah ini ketemu hasilnya, nah ini tinggal masukin sini. Nanti yang atas tuh di dot muncul angka, yang di bawah juga di dot. Nah nanti sudut B nya ketemu adalah arkes cos daripada angka yang merupakan pembagian ini. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan yang pertama.